menikah di mana dulu? Menikah di Singapura. Menikah bukan di Indonesia? Bukan. Oke. Artinya skala tanduk hukum perkawinan mereka itu hukum Singapura yang berlaku. Kecuali mereka menikah di Indonesia. Atau salah satu warga negara Indonesia dan bertempat tinggal bertelur di Indonesia. Oke, jadi yang jadi persoalan adalah soal mereka sudah cerai. Belum. Belum cerai, masih suami istri. Masih suami istri. Artinya masih dalam status perkawinan mereka tuh. Lalu yang menjadi persoalan bahwa si suami direbut sama Si orang lain yang dianggap notabene atau ada dugaan pelakor lah yang merebut ya suaminya. Lalu suaminya juga saat ini sudah bersama si pelaku terduga pelakor ini. Iya betul. Yang menjadi masalah adalah anak-anaknya itu anak di bawah umur atau anaknya sudah berapa umur? Anak kan di bawah umur, Bang. Bukan asi ibunya, Bang. Masih di bawah umur ya? Masih di bawah umur. Masih di bawah umur. Berapa tahun? Sekitar 2 tahun, Bang. Ada yang 2 tahun. 2 tahun, yang satu 12 tahun. 12 tahun. Oke. Jadi karena mereka berhukum di Indonesia, walaupun hukum perkawinannya di Singapura yang mengatur tentang masalah perkawinan mereka, artinya bahwa karena yang melakukan perebutan ini adalah bukan orang asing ya, artinya warga negara Indonesia yang si perempuan yang dianggap terduga pelakornya orang Indonesia yang melakukan perebutan terhadap anak kedua orang ini. Kalau menurut saya itu hukum Indonesia bisa berlaku, bisa dilaporkan ke pihak kepolisian. Ya, jadi yang si cewek ini bisa dilaporkan. Kalau si suami karena masih dalam perkawinan, sehingga suami tidak bisa dilaporkan. Kenapa? Karena hak anak itu adalah hak suami, hak ibu. Selama belum ada perceraian dan belum ada yang namanya hak asuh dijatuhkan kepada siapa. Tapi kalau ada pihak ketiga yang masuk, ini bisa dipidanakan. Walaupun di situ ada sang suami, Bang, posisinya. Walaupun di situ ada sang suaminya. Suaminya ada di situ, tapi yang menyentuh siapa? Kecuali suaminya yang menyentuh dan merangkul atau menggendong anaknya, itu tidak ada persoalan. Tapi kalau ada orang lain yang ada di situ menyentuh, bisa dikenakan pidana. Karena status dia apa dia mengambil anak? Kan tidak ada status apa-apa. Kecuali suaminya atau istrinya yang menggendong atau mengambil, itu tidak akan bisa dipidana karena ini kan anak kandungnya. Tapi kalau bukan salah satu dari pihak orang tua kandung yang mengambil, apalagi ini anak masih di bawah asuh ibu karena anak masih butuh ASI, butuh perlindungan si ibu, si orang ketiga ini bisa dilaporkan. Ada dasar hukumnya nggak, Bang? Ada dasar hukumnya. Undang-undang perzinahan bisa, perkawinan bisa, zina itu atau perselingkuhan. Dan yang juga kalau dilihat ini adalah perampasan hak. Karena apa haknya? Haknya apa? Apakah dia sudah menjadi istri kedua yang sah? Atau dia siapa? Atau dia kuasa hukumnya kan? Dikuasakan kan atau apa? Kan tidak ada. Artinya orang ini adalah kalau menurut saya diduga merusak kan? Sudah merusak hubungan, lalu mau mengambil anak yang notabene bukan anaknya. Jadi kalau menurut saya, walaupun undang-undang perkawinan kedua orang asing yang berada di Singapura, artinya mengatur itu di Singapura, segala tanduk urusan perkawinan mereka terhadap perceraian segala macam di Singapura, tidak di Indonesia. Termasuk hak asuh anak, termasuk harta gono ini, itu harus diselesaikan di hukum negara Singapura, tidak bisa di Indonesia. Tetapi soal ada orang ketiga warga negara Indonesia yang ikut campur, artinya bisa dilaporkan karena berada di wilayah hukum Republik Indonesia dan pelaku yang diduga sebagai salah satu yang mengambil hak anak itu adalah warga negara Indonesia. Bang, bagaimana kalau si suami dan anak sendiri memang ingin berpisah dengan ibunya, Bang? Tidak bisa karena masih status perkawinan dan anak juga masih dalam kondisi di bawah perlindungan ibunya, masih butuh kasih sayang ibunya dan masih butuh ASI atau masih butuh kebutuhan dia terhadap ibunya masih ada. Mungkin berapa besar kesalahan pihak ketiga ini, Bang? Ya kalau menurut saya pidana. Artinya dia masuk ke ruang yang salah. Karena dia bukan siapa-siapa. Kenapa dia mengambil hak itu? Sedangkan dia belum jadi istrinya, belum jadi ibu sambungnya. Kan begitu. Bang, kalau atas dasar disuruh oleh pihak suami, Bang. Ya walaupun disuruh sekalipun, dia tidak punya hak sama sekali untuk menyentuh anak itu. Tidak boleh selain bapaknya, selain ibunya,
itu tidak boleh yang menyentuh. Walaupun di situ ada Suaminya, harusnya suaminya yang menyentuh, bukan si orang ketiganya menyentuh, karena itu lebih hak siapa, ini bukan siapa-siapa. Masa tiba-tiba mau jadi ibu sambungnya, legalitasnya ada tidak, sudah menikah atau belum? Lalu apakah kedua orang tua ini sudah bercerai atau belum? Lalu hak asuhnya ke siapa? Kan belum kan? Bang, walaupun bisa dikatakan sang ibu ini mempunyai sifat yang buruk, tabiat buruk itu. Jadi bisa dikatakan karena mempunyai sifat buruk, si anak ini mungkin mengikuti bapaknya. bapaknya khawatir gitu akan Ini loh, kekhawatiran siapapun itu kan tidak beralasan. Kalau ibunya memiliki penyakit misalnya sakit jiwa, ya kan harus dibuktikan juga. Kan tidak bisa karena kau punya kepentingan lalu menuduh orang gitu loh. Ini ke fitnah jadinya. Dari ke fitnah kan. Jadi kalau saran saya sebagai orang ketiga itu jangan ikut campur dalam urusan keluarga ini. Gitu. Toh kalau dia memang sama si suami atau si laki ini mau sepakat mau menikah lagi, sebaiknya kan mereka cerai dulu. Status hubungan hukumnya harus selesaikan dulu. Dan itu harus selesaikan di Singapura, bukan di Indonesia. Yang kedua, skala hak urusan perkawinan itu harus di Singapura. Karena perkawinan di Singapura, bukan di Indonesia. Gitu loh. Bang, ini kan video ini bukan itu viral gitu bang ya. Nah, apakah bisa nggak sih bang kepolisian Indonesia itu hal ini Polda Metro Jaya itu langsung bertindak gitu bang tanpa adanya laporan bang? Boleh. Karena kejadian hukum kriminal terjadi di wilayah hukumnya Polda Metro Jaya. Wajar dong. Walaupun dia orang asing, tapi ada tindakan kriminal, tindakan hukum di negara ini harus polisi Indonesia yang menangani. Kecuali masalah keperdataan dia. Kalau masalah keperdataan dia soal perceraiannya, soal hak asuh ini segala macam itu karena pernikahannya bukan di Republik Indonesia, artinya hukum sana yang berlaku. Bang, kalau lembaga terkait nggak bang? Misalnya kayak Pak KPAI dilibatkan untuk mungkin mengambil anak itu untuk diberikan kepada ibunya gitu bang. Ada perlunya lembaga terkait nggak bang? Kalau menurut saya tidak ada lembaga terkait ya, karena mereka dua ini masih suami istri. Apa yang mau diterkaitkan? Penengah sebagai mediator gitu, artinya seperti itu bang. Ya mediator kalau salah satu pihaknya sudah ada tindakan hukum. Sekarang kan belum ada apa yang mau dilakukan. Karena hukum yang berlaku, karena mereka dua menikah di luar negeri. Hukum perkawinan yang berlaku, hukum perkawinan di luar negeri. Ya kan? Bukan di negara Republik Indonesia. Supaya kita jangan salah dulu ya, ini masalah legalitas. Berarti untuk tindakan kepolisian sendiri gimana bang? Untuk mengambil anak itu untuk diberikan kepada orang ibunya atau seperti apa bang? Tindakan kepolisian seharusnya dilakukan. Polisi tidak bisa mengambil langkah apa-apa. Kita soal keperdataan, kepemilikan. Kecuali anak itu tidak tinggal sama orang tuanya. Kan ini kan tinggal sama bapaknya. Kalau anak tinggal sama bapak sama mamanya sama aja kan? Kecuali mereka dua sudah cerai. Lalu hukum menyatakan atau ada putusan pengadilan menyatakan hak asuhnya di ibu. Karena ibulah salah satu masih anak ini membutuhkan kasih sayang ibu, tapi bukan berarti kasih sayang bapaknya tidak dilibatkan. Mau rebut bagaimana? Orang itu kan anaknya juga, bapaknya punya juga kan. Jadi kalau belum cerai, ini kan sama aja. Kecuali hak asuh di ibunya bapak yang ngambil secara paksa, bisa dilakukan. Tapi kalau dua-duanya punya hak yang sama, lalu bapaknya mau bawa ke rumahnya, masalah. Secara hukum tidak ada. Jadi mungkin lebih ke ini aja ya bang ya. Mungkin kepolisian sendiri mungkin tindakannya hukumnya untuk mungkin ini apa dalam bentuk hukumnya yang pengambilan paksa itu aja kali mungkin ya bang. Hanya itu saja. Kan itu aja ya. Hanya itu saja. Dan pengambilan paksa itu oleh orang ketiga itu saja. Itu. Kalau hukum tidak bisa berlaku bapaknya, orang itu bapaknya gimana? Jadi hanya diberlakukan kepada orang ketiga yang tidak punya hak, lalu ikut campur dalam urusan keperdataan kedua orang ini. Betul kan?